Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara kita melakukan pembidaian, bebat, dan juga teknik mitela. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Humaira, dokter yang sedang bertugas pada hari ini. Oke, baik Ibu, pada hari ini saya akan melakukan pembidaian dan juga pembalutan luka pada Ibu, di mana nanti tujuannya adalah untuk mengurangi rasa nyeri dan juga untuk mencegah terjadinya shock serta mencegah terjadinya kontaminasi dari kuman-kuman ya Bu ya. Oke, jadi di sini saya menggunakan 2 buah kayu nanti dan juga dengan menggunakan elastis perban atau elastis bandage ya Bu ya. Nah, jadi di sini mungkin akan sedikit terasa nyeri, tapi Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan mencoba untuk meminimalisir semaksimal mungkin rasa nyeri tersebut. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik, jika Ibu bersedia, maka saya akan melanjutkan dengan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah dan kemudian memakai sarung tangan. Nah, setelah saya mencuci tangan dan memakai sarung tangan, baru saya akan melakukan tindakan pembalutan dan pembidaian. Oke, Ibu, jadi di sini saya sebenarnya membutuhkan seorang asisten, akan tetapi karena kondisi dan situasi di sini tidak memungkinkan, maka saya akan mencoba untuk melakukannya sendiri. Jadi di sini ada 2 buah bidai. Saya misalkan ini adalah bidai dan ini adalah elastis perban atau elastis bandage. Nah, oke. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Di sini apabila frakturnya terjadi pada tulang, nah, saya misalkan di sini adalah os humerusnya yang fraktur, maka di sini saya akan melakukan pembidaian pada kedua sendi, yaitu pada sendi bahu dan juga sendi pada daerah siku. Akan tetapi di sini apabila frakturnya itu terjadi pada siku, pada sendi tersebut atau sendi itu sendiri, maka kita cukup melakukan pembidaian pada satu sendi dan setengah dari kedua tulang, tulang bagian atas dan tulang bagian bawah. Kita tidak perlu melakukan pembidaian serta pembalutan pada kedua sendi seperti itu. Saya contohkan seperti ini. Di sini yang frakturnya adalah pada bagian sendi sikunya. Kemudian kita rekatkan kedua bidai. Kita membutuhkan 2 bidai seperti ini. Kemudian setelah itu kita balut dengan menggunakan perban elastis. Di sini kita melakukan pembalutan tidak perlu terlalu ketat. Kita balut cukup senyaman pasien. Jadi kira-kira hasil dari pembalutan tersebut adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di sini. Apabila frakturnya terjadi pada ekstremitas bagian bawah, sama juga prinsipnya. Apabila terjadi fraktur pada bagian tulangnya, maka kita harus mengunci pada kedua sikunya, yaitu siku. Misalnya frakturnya pada tulang di paha, maka kita harus mengunci sendi yang ada di pinggul dan juga sendi yang ada di bagian lutut. Akan tetapi apabila frakturnya itu terjadi pada sendi itu sendiri, maka kita cukup melakukan pembidaian serta pembalutan pada sendi itu sendiri dan juga bagian atas setengah serta bagian bawah setengah dari bagian sendi tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini untuk bagian ekstremitas bawah kita memerlukan sebenarnya 3 bandage, akan tetapi di sini karena kekurangan alat, jadi saya cuma menggunakan 2 bandage. Ya, prinsipnya sama. Jadi kita letakkan pada bagian kiri kanan dan pada bagian bawah seperti ini.
Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita lanjutkan ke teknik pembalutan. Dimana di sini ada beberapa teknik pembalutan ya. Yang pertama itu adalah saya akan mencoba melakukan teknik pembalutan yang pertama, yaitu circular bandage. Nah, di sini yang pertama sekali adalah setelah lukanya dibersihkan, dilakukan wound care pada luka, maka selanjutnya kita diletakkan kasa steril pada luka, dan kemudian kita melakukan pembalutan dengan menggunakan elastis bandage. Saya misalkan ini adalah elastis bandage ya. Jadi seperti ini tekniknya, kita balut secara sirkular. Contohnya seperti ini. Mulai. Oke, selanjutnya adalah teknik yang kedua, yaitu disebut dengan spiral turn ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi spiral turn itu di sini kita melakukan fiksasinya setengah dari luas elastis bandage itu sendiri. Nah, ini setengah dari luas bandage-nya. Nah, seperti ini, setengah. Contohnya seperti ini, setengah dari luas bandage. Nah, oke, selanjutnya selanjutnya adalah kita melakukan teknik yang ketiga, yaitu reverse spiral turn. Nah, di sini tetap sama prinsipnya, kita melakukan pembalutan setengah dari luas luas dari bandage, elastis bandage itu sendiri. Akan tapi kita melakukan persamaan dari tekanan, dan kita melakukan pembalutan ke arah atas, dibalik ke atas. Contohnya seperti ini. Nggak di videoin. Oke, contohnya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya adalah teknik yang keempat. Jadi pada teknik yang keempat itu disebut dengan spica turn. Di sini dimana biasanya dilakukan pada sendi yang memiliki sudut. Contohnya seperti pada sendi bahu yang membentuk sudut ya, pada sendi bahu, kemudian pada sendi pergelangan kaki. Nah, sendi pergelangan kaki seperti ini. Jadi kita melakukan pembalutan seperti membentuk angka 8 ya. Jadi kita membalut sendinya itu mulai dari bagian atas sampai dengan bagian bawah telapak kakinya. Contohnya seperti ini.
Jadi kurang lebih contohnya adalah seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita lanjutkan. Di sini apabila ada seseorang mengalami cedera pada bagian sikunya, maka kita dapat melakukan pertolongan pertama, yaitu dengan melakukan teknik mitela. Di sini kita menggunakan sebuah kain, ada kain mitela atau mungkin ada kain apa saja yang pertolongan pertama. Kainnya kita lipat menjadi bagian yang kecil. Nah, kemudian setelah itu kita ambil bagian yang panjangnya dan kita lingkarkan pada pergelangan tangan pasien seperti ini. Kemudian kita ikat pada bagian leher. Kira-kira seperti ini penatakannya. Nah, seperti ini. Baiklah, dengan berakhirnya teknik mitela ini maka berakhir pula video saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon saran dari dokter dan juga kritikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.